Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya mau berbagi pengetahuan mengenai modeling organik dengan teknik poligon ya. Di dalamnya teman-teman nanti akan berbicara mengenai bevel, extrude, insert face, dan loop cut, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya jelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Teman-teman jangan ragu karena di dalam videonya ada tips and trick bagaimana ketika kita ingin bermain dengan Blender. Dan jangan ragu juga untuk komentar, kita saling kenal satu sama lain. Oke, kalau begitu kita langsung saja simak videonya sampai habis. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kira-kira bagaimana ketika kita ingin bermain permodelan atau modeling menggunakan poligon. Ini kita berbicara organik ya, karena di konsep di awal saya sudah jelaskan, mungkin teman-teman harus lihat videonya, yaitu mengenai konsep yaitu permodelan seperti apa. Nanti teman-teman tinggal lihat videonya ya, boleh lihat di sebelah kiri atas atau lihat di videonya nanti setelah di sisi terakhir. Oke teman-teman, jadi ketika kita ingin bermain dengan modeling, nah teman-teman objeknya ini dari objek sederhana nih. Kita modeling 3D ya. Kalau kemarin sebelumnya saya jelasin dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, saat ini kita modeling 3D dari objek yang sudah ada. Nah, standarnya dari Blender. Nah, teman-teman kalau tampilan di awal seperti ini tampilannya Blender ya. Modeling seperti apa? Jadi objek pertama adalah objek yang berbentuk box. Nah, teman-teman harus merubah objek-objek ini dari box ini bisa menjadi suatu bentuk bebas, kurang lebih seperti itu ya. Oke, di awal teman-teman ini kondisi normal seperti ini, terus kemudian teman-teman harus merubah objek ini menjadi edit mode. Nah, dengan cara diklik di sini, di bagian ujung klik kiri, terus kemudian pilihnya edit mode. Nah, atau teman-teman tinggal tekan tab di keyboard juga bisa. Tekan tombol tab aja, otomatis dia sudah masuk ke edit mode. Oke. Nah, ini materi ini untuk pemula ya teman-teman. Jadi untuk pemula yang ingin belajar modeling, kira-kira apa saja sih yang harus diperhatikan. Oke, setelah saya ganti menjadi edit mode, nah teman-teman akan melihat, ini saya zoom ya, menggunakan scroll, tombol tengah, nah teman-teman bisa melihat bahwa ada titik-titik di sini, ya kurang lebih. Nah teman-teman kalau kita ingin bermain dengan modeling poligon organik, nah teman-teman harus bisa mengontrol di sini, sering menggunakan ini ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan yang wireframe, rangka seperti ini, atau teman-teman maunya misalkan kondisinya solid, seperti ini tapi masih transparan, berarti teman-teman kliknya di sini. Di sini namanya adalah X-ray. Klik aja. Jadi kondisinya ini kalau saya nggak aktifin kayak gini. Nah itu dia. Kalau yang pertama itu rangka doang. Nah seperti itu ya. Kira-kira nyamannya bagaimana? Jadi fungsinya dari display di sini adalah supaya kita bisa melihat bagian dalam rangka objek tersebut. Kalau solid seperti ini kan nggak kelihatan, takutnya kalau saya matikan ya ini ya X-ray-nya saya matikan nggak kelihatan tuh teman-teman ya. Tapi hanya kelihatan titik doang. Tapi saran saya lebih baik dihidupkan X-ray-nya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa masih terbentuk 3 dimensi, tetapi masih kelihatan dalamnya kurang lebih. Kalau mau pakai rangka juga boleh kayak gini, tapi tipis ya, sangat tipis sekali. Nah, kalau pengen terlihat agak lebih tegas solidnya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya ini dia. Oke, solid, klik aja. Jadi ya, diaktifkan antara X-ray dan si solid ini dia. Oke teman-teman, jadi ketika kita sudah mengaktifkan setipe model view-nya, display-nya, teman-teman di sini kita melihat bahwa ada beberapa pilihan. Jadi saya jelasin hanya 3 doang hari ini, 3 atau 4 ya. 4. Pertama adalah extrude, kemudian yang kedua insert, dan berikutnya bevel, dan berikutnya lagi adalah loop cut. Ini doang ya untuk hari ini, itu doang, simple sederhana. Jadi yang pertama teman-teman kalau kita bermain dengan edit mode, ini ada 3 jenis seleksi. Yang pertama adalah vertex, terus kemudian yang kedua adalah yaitu edge, terus kemudian yang ketiga adalah polygon. Nah, face, permukaan ya. Ketika teman-teman memilih yang ini, bisa menggunakan tekan angka 1 di keyboard. Kalau misalkan nomor 2, saya tekan nomor 2. Kalau yang nomor 3 nih face, kita tekan angka 3 di keyboard. 1, 2, 3. Nah, hanya bermain itu saja. Ini shortcutnya, tapi kalau nggak mau pakai shortcut, takut ngapalinnya terlalu banyak menu-menunya, teman-teman tinggal klik di sini aja. Teman-teman tinggal diklik aja. Kalau yang pertama adalah kita menseleksi berdasarkan titik. Jadi teman-teman bisa klik titiknya, lalu teman-teman tinggal tekan G, itu bisa digeser-geser kemana pun, silahkan.
Kalau teman-teman ingin menggeser berdasarkan sumbu Y, tekan Y, silakan kemana. Kalau X, X. Tergantung kebutuhan. Kalau tekan Z berarti ke atas. Kurang lebih seperti itu. Ini berlaku ke semua titik. Ya, berlaku ke semua titik. Teman-teman juga bisa menseleksi lebih dari satu titik. Jadi klik aja titiknya, lalu tekan Shift, klik lagi, dan sebagainya. Jadi titik-titik yang kita pilih ini kita bisa geser-geser sesuai dengan selera. Tinggal tekan G, silakan mau digeser kemanapun, atau ke Y, ya seperti itu, atau ke X, ya, atau ke Z ke atas. Itu terserah. Oke, itu tipe jenis seleksi ya untuk yang vertex, teman-teman. Yang seleksi kedua yaitu face. Face ini juga edge ya, sorry maaf. Ini edge adalah yang kedua. Saya klik di bagian garisnya, teman-teman. Jadi kita menseleksi berdasarkan pinggiran garis. Ya. Jadi teman-teman bisa menggeser. Saya tekan G, teman-teman bisa menggeser seperti ini. Mungkin agak dimiringin ke sana. Saya berdasarkan sumbu X. Oh, berarti geser ke kanan. Ya. Jadi kalau mau bikin bangunan rumah, ini enak nih pakai nih geser-gesernya ya. Terus kemudian kalau mau ke Y berarti ke sana. Nah, gitu ya. Terus kalau mau ke Z berarti ke atas. Kurang lebih seperti itu. Sama aja, teman-teman. Itu untuk jenis seleksi yang menggunakan edge. Oke, kita menseleksi berdasarkan garis. Tapi yang berikutnya adalah yang ketiga, kita menseleksi berdasarkan permukaan, yaitu face. Face select ya, artinya teman-teman bisa ngeklik di bagian titik di sini. Nah, klik di sini juga boleh, di sini juga boleh, atau sebaliknya di sini juga boleh. Ya, silakan. Teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi cara kerja gitu, teman-teman tinggal diklik aja area yang mana, lalu tekan G, tinggal digeser ke arah mana silakan. Atau ke X, atau ke Y silakan, atau ke Z, itu silakan teman-teman, sesuai selera. Ya, itu caranya. Jadi sebelum kita modeling sesuatu, teman-teman harus tahu dulu kira-kira cara kerja dari edit mode atau polygon organik itu seperti apa, kurang lebih. Oke, terus kemudian ketika kita sudah memahami bahwa cara seleksinya seperti apa, baik vertex, edge maupun si face. Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang ada di sini. Nah, di sini ada extrude, ada insert face, ada polygon, ada lagi yang di sini loop cut. Nah, biasanya kalau yang tiga ini teman-teman ini sering dipakai ya, extrude, insert, dan bevel sering dipakai. Yang pertama dulu deh, kalau extrude ini teman-teman untuk memberi tambahan segmen atau membuat tambahan rangka. Jadi diklik dulu teman-teman, lalu tinggal pilih kira-kira mau di sini, atau di sini, bebas. Teman-teman tinggal diklik aja, lalu diklik di bagian tambah ini. Dia akan menambah lagi segmen atau menambah bentuk lagi. Jadi dia menambah satu bentuk kayak segmen baru. Ini boleh di sini, boleh di atas, tinggal diklik aja ke atas silakan. Klik di sini juga boleh silakan. Kurang lebih seperti itu. Ini boleh diklik di sini juga boleh, saya klik kemari. Kalau misalkan saya ingin menambah segmen poligonnya lebih dari satu, boleh nggak secara bersamaan? Boleh. Teman-teman tinggal tekan Shift, klik di sini, lalu tinggal ditarik, kayak gitu ya, kurang lebih. Nah ya, kurang lebih. Nah ini kalau menggunakan yang ini. Tapi ada juga teknik yang ini saya undo dulu ya. Ada juga teknik tidak menggunakan ini, teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengeklik tombol E di keyboard ya. Saya tekan E aja, klik di sini, lalu tekan E. Dia akan memberi extrude kurang lebih. Nah, ini juga sama, tekan klik di sini, lalu tekan E di keyboard, lalu tarik ke atas. Itu juga bisa, ya kan. Nah, teman-teman, ini saya undo dulu. Ini adalah teknik namanya extrude. Nah, extrude atau menambah segmen, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman ingin menambah segmen lebih dari satu di sisi lain boleh. Misalkan saya coba, saya geser kemari, terus teman-teman tinggal diklik di bagian sisi di sini, lalu saya klik di bagian sisi atas, saya tekan Shift. Dua sisi ya, lalu saya tekan E. Nah, teman-teman tinggal narik. Jadi seperti itu nariknya, kurang lebih ya. Oke, itu kalau mau. Nah, kalau misalkan sisinya di tempat lain, misalkan di sini sama yang di sini deh, silahkan boleh. Lalu teman-teman tekan E. Nah, teman-teman bisa ngeliat. Nah, itu dia ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nanti saya jelasin mengenai polygon extrude itu macam-macam modelnya tuh. Saat ini yang sederhana dulu fungsinya seperti apa ya. Karena di sini ada macam-macam tipe jenis extrude, teman-teman. Kita bisa melihat bahwa kalau misalkan saya klik di sini, ini ada pilih berbentuk namanya individual, jadi bisa berdiri sendiri. Ketika saya tarik, nah dia teman-teman bisa menarik sesuai dengan arahnya. Nah, itu dia. Oke, teman-teman bisa boleh nyoba. Misalkan saya undo lagi ya, saya undo lagi. Terus teman-teman bisa menggunakan yang nomor ini deh. Nah, ini yang pertama tadi ketika extrude ya. Ketika saya tarik, nanti arahnya
ini nggak ketahuan, tapi ketahuannya ketika di sisinya seperti ini. Nah, di sisi yang berdekatan, nanti nariknya akan ke kanan kurang lebih. Coba kita lihat ya hasilnya. Nah, itu dia. Oke, itu dia teman-teman. Oke, dan berikutnya ini boleh dicoba-coba silakan ya. Tapi kondisi normalnya adalah yang ini dia. Ya, nanti ada satu sesi saya akan jelaskan teknik seperti ini. Tapi saat ini yang extrude region dulu. Oke, berikutnya teman-teman yaitu namanya insert face. Nah, insert face ini gimana sih maksudnya? Ketika saya klik di bagian objeknya, di bagian permukaan, teman-teman tinggal ditarik aja ke atas, ya, atau ke bawah. Nah, itu dia. Dia akan menambah satu permukaan, menduplikat dari yang ada, langsung mengecilkan tanpa ada ketebalan. Nah, kalau teman-teman lihat dari dekat, dia tanpa ada ketebalan. Itu dia. Jadi teman bisa menambahkan lagi ke bawah, menambahkan lagi ke bawah. Nah, biasanya ini saya gunakan ketika saya ingin membuat seperti nut pintu atau misalkan kayak kitchen set, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak bagian-bagian ini mungkin mau dinaikin, ditebelin, itu silahkan teman-teman, tinggal diaktifkan aja menggunakan shift, menggunakan shift, lalu teman-teman tinggal dikasih extrude, itu bisa kurang lebih seperti itu. Atau teman-teman tekan E juga bisa, sama aja ya. Saya tekan E lalu extrude ke atas, sama aja kurang lebih. Jelas ya? Kurang lebih cara kerja gitu. Jadi antara extrude ini dengan yang ini boleh bekerja sama. Jadi intinya bahwa ketika kita menggunakan insert, dia akan menduplikat dari permukaan yang ada. Jadi dia akan menduplikat ke dalam. Kurang lebih seperti itu, namanya, istilah namanya adalah insert. Dan berikutnya adalah bevel. Bevel itu bagaimana? Bevel itu cara kerja begini teman-teman. Nah, ketika saya pilih di sini, teman-teman harus narik pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Ditarik aja ya ke dalam seperti ini dia. Nah, ini bevel teman-teman. Bisa lihat ya, kurang lebih seperti dia. Ini saya undo dulu deh. Saya undo dulu nih karena permukaannya tadi udah kepake banyak banget fungsi-fungsinya. Oke, saya coba klik di bagian sini. Ya. Terus teman-teman tinggal diklik bevel, tinggal diklik aja objeknya. Oke, pelan-pelannya. Nah, itu dia kayak gitu. Nah, itu dia. Ini juga sama, kalau teman klik di sini, nanti dia akan mengecil. Digeser aja mouse-nya ke kanan atau ke kiri. Apakah ini seperti insert? Beda. Beda ya, beda. Oke, jadi kalau insert ini ceritanya begini teman-teman. Kalau saya klik yang ini, dia akan mengecil, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ini juga sama. Nah, bevel ini biasanya ada kelengkungan di pinggir, agak miring, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman perbedaannya ini karena saya sudah menggunakan apa ya? Sudah menggunakan banyak objek. Ini saya hapus dulu deh. Saya ulang lagi. Ini saya hapus aja ya. Terus saya membuat baru deh. Misalkan saya buat baru add mesh, saya pakai cube biasa. Terus kemudian saya pilih edit mode. Lalu saya menggunakan yang namanya ini dia. Aktifkan, lalu saya klik yang ini. Oke, saya seleksi. Oke, saya geser. Nah, itu dia. Kalau kondisi bevel aslinya seperti ini normalnya teman-teman. Ya, seperti itu aslinya, itu bevel. Tapi kalau misalkan kondisinya sudah menggunakan segmen-segmen tadi insert face, itu nanti resikonya hampir sama. Tapi ini kebanyakan kalau untuk yang bevel ini dia mengecilkan di satu area gitu ya. Tapi nanti bagian titik ini akan dipecah. Ini dia. Lihat nih, perhatikan ya, saya tekan atas atau ke bawah ya, pelan-pelan tuh ya. Bevel, jadi di bagian pinggirannya itu akan sedikit ada kemiringan, kurang lebih seperti itu. Ini juga sama. Kalau insert beda lagi, klik di sini, lalu klik di sini, dia tidak ada kemiringan. Kalau kita perhatikan tuh kayak gitu tuh ya, ada kemiringan di sini. Kalau insert nggak ada. Nah, itu bedanya ya antara insert dan bevel. Jelas ya? Oke, ini saya undo lagi. Saya Ctrl Z, Oke. Saat ini kita masuk ke bagian yang namanya loop cut. Yang terakhir teman-teman, loop cut ini maksudnya bagaimana? Loop cut ini kalau di software lain itu seperti menambah segmen secara langsung. Ini kan segmennya kalau kita tengahnya nggak ada ya. Kalau saya klik di sini dia akan menambah satu segmen. Nah, itu dia. Terus kalau saya klik di sini lagi dia nambah lagi. Kalau klik lagi di sini nambah lagi, nambah lagi dan sebagainya. Untuk apa sih? Jadi fungsinya loop cut ini artinya gini, ketika satu saat nanti kita akan menambah penebalan di sini di area tertentu, misalkan di bagian sini nih saya buat ketebalan ya menggunakan face, saya klik di sini,
lalu saya buat ketebalan. Nah itu dia, fungsi segmen ini perlu dibutuhkan. Jadi kalau ketika ingin membuat meja atau membuat interior, ini sangat penting, teman-teman. Oke, ini salah satu yang namanya loop cut standarnya dia, standar dari Blender. Nah teman-teman juga bisa menggunakan loop cut yang berikutnya, yang ini offset. Nah offset itu untuk apa? Nah, jadi offset ini artinya kita bisa menambah segmen tapi bisa digeser-geser, teman-teman. Nah, secara langsung teman-teman bisa ngelihat bahwa seperti ini namanya tuh. Jadi diklik dulu segmen yang mana yang mau ditambah. Berarti kan terpilihnya bagian tengah nih. Ya, diklik aja, lalu teman-teman geser ke kanan kiri mouse-nya. Nah, itu bisa kelihatan. Itu dia teman-teman, caranya seperti itu ya. Oke. Dan segmen ini teman-teman kalau misalkan ini saya klik hanya di bagian satu doang, nggak semuanya juga bisa. Jadi tidak harus muter. Yang penting sudah ada segmen di tengah-tengah permukaan, intinya gitu ya. Tinggal diklik aja, teman-teman tinggal diklik di bagian sininya, tinggal tarik aja. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, dia akan menambah sendiri. Nah, biasanya kalau pintu kan gitu tuh, kalau pintu permukaan atau jendela ya, biasanya kan membutuhkan segmen kayak gini nih. Ya, klik di sini, saya klik dulu objeknya, segmen yang mana yang kita butuhkan. Misalkan ini adalah pintu gitu ya. Saya mau bikin segmen lagi gitu ya. Saya klik di sini, langsung ditarik aja. Geser seperti apa? Nih di bagian permukaannya mana kita pilih. Tapi intinya teman-teman harus mencoba untuk membuat potongan dulu di sini nih. Nah, buat potongan dulu, terus kemudian teman-teman tinggal dipilih kira-kira yang mana. Terus kemudian ini karena segmen di bawah tidak ada, apa yang terjadi? Oke, kita geser ke sini. Nah, gitu ya. Nah, disinilah teman-teman bisa menambahkan. Misalkan saya mau bikin permukaan lagi, ini saya matikan ya arraynya. Saya matikan dulu yang ini. Oke, jadi saya konsentrasi di depan ini aja. Terus saya kepengen menggunakan insert, boleh nggak? Boleh. Tinggal pilih aja. Kalau insert saya menggunakan ini permukaannya. Oke. Terus kemudian saya aktifkan lagi di sini juga diaktifkan, di sini juga diaktifkan. Kita lihat. Nah, ini dia kalau bersamaan begitu. Saran saya mendingan insertnya satu-satu dulu aja. Misalkan yang ini aja deh, contoh. Ke dalam, ini juga ke dalam. Nah, itu dia. Terus teman-teman bisa mencoba untuk klik di bagian sini, dua ini, baru teman-teman bisa menggunakan extrude. Itu boleh, silahkan. Atau ke dalam juga boleh, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini enak kalau ketika teman-teman ingin membuat kayak permukaan pintu dan sebagainya, atau misalkan jendela atau nut kitchen set, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu cara kerja bisa menggunakan yang namanya extrude, yang menggunakan yang namanya insert face, seperti apa tadi saya jelaskan, menggunakan bevel seperti apa. Terus teman-teman juga sudah melihat bahwa bagaimana cara menggunakan loop cut di dalam Blender. Saya harap materinya bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya mengenai 3D Blender. Jangan ragu untuk komentar, kita saling kenal satu sama lain. Dan kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya mengenai modeling juga, yaitu pengembangan kira-kira setelah kita belajar poligon ini kita bisa bikin apa. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.